Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Adin Afifah dengan NIM 202304101133 dari manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan resum materi berkaitan dengan implementasi strategi. Yang pertama yaitu ada tujuan strategi. Strategi dalam manajemen bukan hanya rencana tertulis, tapi harus bisa dijalankan. Berikut adalah tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu mengubah rencana strategi menjadi tindakan nyata. Strategi harus bisa diimplementasikan, bukan hanya wacana di atas kertas. Yang kedua ada menjamin efisiensi penggunaan sumber daya. Strategi memastikan semua aset digunakan secara optimal. Yang ketiga yaitu ada mewujudkan visi dan misi perusahaan. Strategi menjadi jembatan agar cita-cita besar perusahaan bisa tercapai melalui langkah-langkah konkret. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, yaitu ada komunikasi efektif. Semua pihak harus paham arah strategi agar tidak terjadi salah pengertian. Yang kedua yaitu kesesuaian antara strategi dan struktur. Organisasi harus disesuaikan dengan strategi agar proses berjalan lancar. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Karyawan harus dibekali kemampuan agar mampu menjalankan strategi dengan baik. Dan faktor yang terakhir yaitu sistem pengukuran kinerja. Evaluasi berkala sangat penting untuk melihat apakah strategi berhasil atau perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada proses implementasi strategi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan strategi. Yang pertama yaitu membuat rencana operasional, yaitu merinci strategi menjadi aktivitas harian yang jelas. Yang kedua ada pengorganisasian sumber daya, menempatkan orang dan alat di posisi yang tepat untuk mendukung strategi itu sendiri. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pengawasan. Strategi dijalankan sambil diawasi agar tidak menyimpang. Yang keempat yaitu ada evaluasi dan koreksi, yaitu menilai hasil dan melakukan perbaikan jika perlu. Selanjutnya ada hambatan implementasi strategi. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman karyawan. Jika tidak paham, strategi bisa dijalankan dengan salah. Yang kedua ada konflik antar departemen. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan kegesekan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada kurangnya anggaran atau sumber daya. Strategi tidak bisa dijalankan tanpa dukungan dana dan tenaga. Yang keempat ada kepemimpinan yang lemah. Pemimpin harus bisa mendorong dan memotivasi perubahan. Dan yang terakhir yaitu budaya organisasi yang tidak mendukung. Nilai-nilai dan kebiasaan dalam organisasi jika menghambat perubahan tidak akan sejalan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.